Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahiratu ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Ibni Majah rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babu majaa fil qiyamil jinazah, bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang berdiri ketika datang jenazah. Kita sedang duduk-duduk, jenazah dikeluarkan dari rumah, maka dianjurkan untuk berdiri. Berdiri bukan karena diambil kursinya, tapi berdiri karena jenazah dikeluarkan. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Muhammad ibn Ramhin qala anba'ana Al-Laits ibn Sa'din an-Nafi' an ibn Umar an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala haddatsana Hisham ibn Ammar qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Salim an Nabiy an Sayyidina Amir ibn Rabi'ah sami'ahu yuhaddithu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Sayyidina Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumul jinazah, apabila kalian melihat jinazah." Jinazah adalah keranda yang ada orangnya, keranda mayat yang di dalamnya ada mayatnya. Mayat yang sudah masuk keranda namanya jinazah. Fakumulaha, maka berdirilah kalian baginya jinazah, hatta tukhallifakum, sehingga dianya jenazah meninggalkan kalian. Sehingga dianya jenazah meninggalkan kalian. Ini kejadian ketika kita sedang duduk, jenazah sedang diusung, maka kita berdiri sampai dia melewati kita, atau tudoa, sampai jenazah diletakkan. Ketika kita berada di masjid, akan melakukan sholat jenazah, sehingga jenazah masuk dari pintu, kita berdiri dan berdiri sampai jenazah diletakkan di tempat solat. Jadi dua hal, bukan berdiri selagi ada jenazah, tidak. Capek kita, dia tidur, kita berdiri. Tapi ketika dia digotong, ketika dia diusung, maka dua hal. Satu, ketika dia sudah melewati kita, habis masa berdirinya. Dua, ketika dia sudah diletakkan, kita sudah boleh duduk. Hadis. Wa bihi qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Hannad ibn Sari qala haddatsana Abdah ibn Sulaiman an Muhammad ibn Amrin an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala murra 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi jinazatin faqama wa qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan murra, dilewati, dibawa di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jenazah. Artinya Nabi sedang duduk, jenazah dibawa, dilewati, diusung. Faqama, maka berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seraya berkata, "Qumu, berdirilah kalian. Fa inna lil mauti faza'a, sesungguhnya bagi kematian itu ada ketakutan." Takut karena haulil maut, huru hara kematian.
faza'a ketakutan, juga ada makna ta'ziman mengagungkan. Jadi mengagungkan karena takut karena mengagungkan bagi huru hara kematian. Hadis. Wabihi qala hadatsana Ali bin Muhammad qala hadatsana Waqi' an Syu'bah an Muhammad bin Al-Munkadir an Mas'ud bin Hakim an Mas'ud bin Hakam an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li jinazatin fakumna hatta jalasa fajalasna. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an beliau mengatakan, telah berdiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena jenazah atau bagi jenazah, maka kami pun ikut berdiri hatta jalasa sehingga Nabi duduk, fajalasna maka kami pun duduk. Ketika Nabi duduk kami pun duduk. Hadis. Wabihi hadatsana Muhammad bin Bashar wa Uqbah bin Mukram qala hadatsana Sufyan bin Isa qala hadatsana Bishr bin Rafi' an Abdullah bin Sulaiman bin Junadah bin Abi Umayyah an abihi an jaddihi an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu an beliau mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taba'a jinazatin, apabila beliau mengiringi jenazah, baik mengiringi dari rumah ke tempat solat atau dari tempat solat ke pemakaman, lam yaqud, niscaya tidak duduk ya Nabi, hatta tudu'a fil lahadi, sehingga diletakkan ia jenazah di dalam lahat. Fa'arada lahu habrun faqala hakadha nasna'u ya Muhammad. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala khalifuhum, maka menantang atau menyamperin, menyamperin. Kita sedang ngomong, lalu datang orang ngomong ke kita, apa namanya? Kita sedang berdiri, lalu tiba-tiba orang datang ngomong ke kita, namanya? Samperin, saya disamperin. Bahasa apa itu ya? Itu mengerti? Tiba-tiba ada orang ngomong, itu mana arada lahu habrun. Datang baginya Nabi, tampil di hadapannya Nabi oleh seorang pendeta Yahudi. Oleh seorang pendeta Yahudi. Apa kata pendeta? Hakaza nasna'u ya Muhammad. Begini juga kami buat wahai Muhammad. Begini juga kami buat wahai Muhammad. Apa begini juga? Duduk setelah jenazah sampai di lahat. Kami mengiringi jenazah sampai ke kuburan, kami berdiri sampai jenazah masuk dalam lahat, kami duduk. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, khalifuhum, berbedalah kalian dengan mereka. Berbedalah kalian dengan mereka. Dalam hal yang sepele itu, Nabi tidak mau ada keserupaan dengan Yahudi. Tidak ada mau kemiripan sama sekali dengan Yahudi. Ketika pas Nabi lakukan, datang yang tahu agama Yahudi, tahu kitab Yahudi, itu pendeta, maka Nabi langsung duduk. Nabi enggak berdiri. Mau jenazah dalam lahat, enggak lahat, sampai dikubur duduk. Kecuali yang gali lubang, yang nyangkul, yang bekerja itu mungkin duduk. Tapi dalam kitab kita yang dalam kitab fikih yang kita baca kemarin, dalam kitab Fathul Mu'in, disunahkan mentalkinkan jenazah, orang yang mentalkinkan duduk, yang lain berdiri. Babu maja'a fi ma yuqalu idza dakhalal maqabir. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang sesuatu yang dibaca
fima yuqalu, tentang sesuatu yang diucapkan, tentang sesuatu yang diperkatakan apabila seseorang masuk ke kawasan perkuburan. Maqabir, masuk ke kawasan perkuburan, bukan masuk ke kubur. Masuk kubur sama masuk kawasan beda. Naam. Wabila qala hadatsana Ismail bin Musa qala hadatsana Syarik bin Abdullah an Asim bin Ubaidillah an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat faqadtuhu ta'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa bil baqi' faqala. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan faqadtuhu, aku kehilangan akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Di malam nisfu Sya'ban, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa, ternyata dianya Nabi sudah ada di perkuburan Baqi'. Faqala, maka berkata ya Nabi, maka membaca ya Nabi, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin antum lana faratun wa inna bikum lahikun Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Itu bacaannya. Di antaranya, assalamualaikum dara qaumin mu'minin antum lana faratun wa inna bikum lahikun, kalian bagi kami yang nungguin, yang menyambut, kami bagi kalian nyusul. Artinya kalian duluan, kami nyusul. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum. Hadis. Wabila qala hadatsana Muhammad bin Abbad ibn Adam qala hadatsana Ahmad qala hadatsana Sufyan an Alqamah bin Marsad an Sulaiman bin Buraidah an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum. Diriwayatkan daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu an, beliau mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, mengajarkan, mengajari, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum, akan mereka para sahabat, idza kharaju, apabila mereka keluar, ilal maqabir, ke kawasan perkuburan. Ihsan, itu doa masuk wilayah perkuburan atau keluar? Masuk. Ismail. Seulang. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka sahabat, idza kharaju, apabila mereka keluar, ilal maqabir, ke kawasan perkuburan. Doa masuk, doa keluar. Rifki, kenapa masukkan kharaju? Adalah Rasulullah SAW mengajarkan mereka apabila mereka keluar. Doa masuk atau doa keluar? Doa? Astagfirullah, doa masuk, doa keluar. Kenapa masukkan kharaju? Mereka keluar. Keluar ke. Keluar ke, bukan keluar dari. Keluar mereka, keluar dari rumah. Kemana keluarnya? Ke perkuburan, berarti masuk. Idza kharaju, apabila mereka keluar, ilal maqabir, ke kawasan perkuburan, kana qailuhum, adalah yang berbicara di antara mereka mengucapkan. Jadi sama adabnya dengan orang hidup. Kalau kita datang bertamu 10, 7, 6 orang, maka yang ucapin salam 1, jubir. Siapa nanti jubir?
juru bicara. Nah, kalau dalam jaulah ditunjuk mutakallim. Kalau dalam rombongan juru bicara. Ketika Nabi dihadapkan dengan seorang juru bicara usianya kecil, maka Nabi katakan, ada yang tua? Apa jawaban si anak kecil itu? Manusia dinilai dari lidahnya, bukan dari usianya. Walaupun saya yang paling muda, tapi saya yang pandai bicara. Yang lain besar badan nggak pandai bicara. Nah, jubir, juru bicara. Nah, sama juga masuk ke pekuburan, qailuhum, jama' atau tanis? Kok itu pertanyaannya? Jama' atau mufrad? Mufrad. Qailu mufrad. Berkata salah satu orang yang bicara di antara mereka. Apa kata satu orang itu? Kalau kita ziarah Wali Songo itu gaibnya, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Selamat dan sejahtera di atas kalian, wahai ahlad diyar, penghuni kampung. Itu kampung itu, bukan pekuburan, itu kampung. Kampungnya orang beriman dan muslimin. Sesungguhnya kami insyaallah bikum, dengan kalian, lahikun, nyusul. Kata ulama, insyaallah di situ tabarruk, karena pasti kita akan mati. Mengucapkan insyaallah atas perkara yang pasti, niatnya tabarrukan. Insyaallah kedua, kata ulama, maknanya adalah insyaallah nyusul di tempat itu, meninggal berkubur di situ. Nas'alullaha lana, kita minta kepada Allah bagi kami dan bagi kalian akan afiat. Maka saya milih mana tabarukan saja. Enggak mau nyusul di situ. Karena tempat-tempat yang ada di sini belum bersemangat kita berkubur situ. Satu jauh di bawah sana, nggak ada orang. Satu bising sama angkot, nggak ada nyaman. Nyaman tuh di Baki Orkat. Babu maja fil julusi fil maqabir. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang duduk di kawasan perkuburan. 6. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibn Ziyad qala hadatsana Hammad ibn Zaidin an Yunus ibn Khabbab anil Minhal ibn Amrin an Zadan an Sidina al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin faqa'ada hiyal kiblati. Naam, bagaimana adab duduk di kawasan perkuburan? Diriwayatkan dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kharajna, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin, dalam mengantarkan jenazah, faqa'ada, maka duduk ia Nabi, hiyalal kiblati, ke arah kiblat. Duduk mengarah menghadap kiblat. Jadi di sini bukan aturan duduk di kubur. Duduk di kubur sudah kita baca, tidak boleh duduk di atas kubur. Ini duduknya bukan di atas kubur, tapi adab duduk di kawasan perkuburan. Itu ngadap ke arah kiblat, kecuali bagi orang yang mentalkinkan. Orang yang mentalkinkan dia menghadap ke jenazah dan membelakang ke kiblat. Maka yang duduk yang mentalkinkan itu membelakang kiblat, menghadap ke jenazah. Jamaah yang lain sebetulnya di sebelah kuburan di sana berdiri sambil menghadap ke arah kiblat. Jadi sambil ditalkinkan jenazah, orang itu juga ditalkinkan sekalian. Nah, supaya makna talkinnya meresap, maka kita terjemahkan.
tergantung suasana dan keadaan. Oke, itu adab pertama. Kedua, وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن المنحال بن عمرو عن زادان عن سيدنا براء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير. diriwayatkan dari Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu an beliau mengatakan kharajna, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin, dalam mengantarkan jenazah. Fantahaina, maka setelah kami sampai ilal qabri, ke kuburan, fajalasa, maka Nabi dia duduk. Fajalasa, maka dianya Nabi duduk. Ka'anna ala ru'usina tayra, seolah-olah di atas kepala-kepala kami ada burung. Apa maksudnya? Menjaga kepala supaya tenang agar burungnya enggak terbang. Pernah melihara burung? Enggak pernah. Burung yang terlalu jinak dibawa di atas kepala. Gini dia. Kalau goyang tak terbang. Seperti itu adab duduk di kuburan. Duduk dalam keadaan tenang dan khusyuk. Tidak boleh ngobrol yang enggak penting. Enggak boleh bercanda, tertawa, apalagi bunuh diri dengan merokok. Ini kita lihat mondar-mandir di bibirnya enggak lepas-lepas, saya lihat. Jengkel lihat dia. Kita lihat kemarin. Mondar-mandir enggak habis-habis. Di sini dia panjangnya melulu. Ini aja. Nggak jelas orang mau mati masih mau bunuh diri. Biar mati sekalian di situ. Nah, apalagi selfie masa di kuburan. Sama tinggal apa-apa. Kacau. Ini dah duduk di kuburan, barusan dia gali kubur, badannya kotor, canda masih. Enak juga di kubur tadi itu. Apa kuburnya? Kamu kapan mati di sana? Belum siap saya mah. Ya. Tanda mati di depan dia, orang masih tertawa dia. Nah, ka'anna ru'usina at-tayr, itu adabnya. Seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Jadi khusyuk. Bayangkan kalau jenazah itu adalah jenazah kita. Karena kejadiannya menurut cerita orang punya cerita, walaupun itu bukan pengalaman, karena orang mati tidak bisa mencerita pengalamannya, maka orang mati itu dia melihat jasadnya. Maka ketika dikebumikan dia lihat juga. Maka enggak berdiri bulu romanya, atau saya rasa dekat itulah dia duduk tu. Melihat jenazah tu. Kan jenazah dikebumikan tu. Kita lihat kan? Ada enggak berdiri dikit? Dia sampai situ berarti. Saya di sini. Nah, bagaimana kau kira kalau kita lihat tu jasad kita? Seperti khayalan seorang sahabat ketika jenazah disolatkan oleh Nabi dan Nabi mendoakan jenazah tersebut. Apa kata sahabat tu? Saya berharap itu jenazah saya. Jadi ada bayangan itu jenazah saya. Maka ketika melihat orang mati, yang kita lihat itu mayat yang terkubur tu muka kita di situ. Muka kita.
Di film tuh benar atau enggak benar enggak tahu lah ya. Dia pulang ke rumahnya, sampai di rumahnya ada orang nangis-nangis. Orang nangis-nangis dilihat, siapa meninggal? Orang enggak tahu lagi sama dia. Lihat muka saya. Kok muka saya? Saya ini siapa? Ternyata dia roh. Enggak orang lagi, roh sudah. Nah, jadi sehingga ketika lihat orang mati itu yang kebayang kau usah dibungkus mana ya? Dimandikan begituan mana ya? Hanya diinduk masuk mana caranya? Puasa nggak mau lah matiannya di pagar-pagar gitu aja mandinya, dengan dalam kamar khusus ditutup 4 penjuru, ada bodyguard yang melarang masuk, yang mandikan bukan asal orang. Khair, itu dibayangin sehingga enggak tertawa-tertawa. Ka'anna ala ru'usina at-tayra, seolah-olah di kepala kita ada burung. Babu maja'a fi idkhalil mayyiti al-qabra, fi idkhalil mayyitil qabra. Idofah maf'ul, manasab maf'ul setelah buang fa'il. Idkhal itu tugasnya menasab, mengidofahkan maf'ul dan menasab maf'ul setelah buang fa'il. Jadi mayyiti itu maf'ul pertamanya, qabra maf'ul keduanya, fa'ilnya dibuang, memasukkan akan mayat ke kubur. Hadis yang diriwayatkan tentang memasukkan mayat ke dalam kubur. Hadis وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ليث بن أبي سليم النافع عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج النافع عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kana nabiyyu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza udkhila, apabila dimasukkan. Siapa yang dimasukkan? Al-mayyitu akan mayit, al-qabra ke dalam kubur. Qala berkata ya Nabi. Siapa yang memasukkan? Orang lain. Jadi doa ketika mayat dimasukkan dalam kubur dibaca oleh Nabi di luar, apalagi orang yang memasukkan. Maka ulama fikih istinbat dari hadis ini, doa memasukkan mayat ke dalam lahat. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu apabila masuk kubur. Berkata Abu Khalid maratan pada kali yang lain, idza wudi'al mayyitu fi lahdi, apabila diletakkan mayat dalam lahatnya. Maka ulama menggabungkan dimasukkan dalam kubur, ada satu riwayat, diletakkan dalam lahat, ada satu riwayat, digabungkan dimasukkan ke dalam lahat. Jadi masuk kubur itu artinya masukkan ke dalam lahat. Nabi baca doa Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Boleh millati Rasulillah, boleh sunnati Rasulillah. Doa ini dikutip oleh ulama, juga sunnah dibaca ketika menutup mata mayat. Wa qala Hisamu fi hadisi Bismillah wa fi sabilillah wa la millati Rasulillah. Imam Hisam ada riwayatnya begitu. Bismillah wa fi sabilillah wa la millati Rasulillah. Ada juga doa Bismillah fi sabilillah min kanzillah. Itu doa apa? Hah? Itu doa mengeluarkan mayat. Hadis
وبه قال حدثنا المالك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل بن علي قال أخبرني محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن داود بن الحسين عن أبيه عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء. Diriwayatkan dari Imam Abi Rafi', diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Rafi' radhiyallahu an beliau mengatakan salla Rasulullah. Salla itu bukan lauk ya. Tapi salla itu ada maknanya ketika Sayyidatina Aisyah atau Sayyidatina Ummu Salamah tidur dengan Nabi, kemudian terasa berhaid lalu keluar meluncur. Nah, salah itu maknanya meluncurkan mayat dari keranda ke kuburan. Maka posisinya adalah keranda diletakkan di kaki lubang lahat. Oke, ini dikatakan lahat panjang. Ini lubang kuburan. Nah, ini lubang lahatnya. Situ kiblat. Kalau situ kiblat, mana kepala mayat? Di sini atau di sini? Kanan. Kemudian mayat dibaringkan. Nah, dibaringkan begini, maka keranda letaknya bukan di sini. Orang-orang biasa letakkan keranda di sini. Dia serahkan jenazah seperti menyerahkan sangsaka merah putih. Ramai-ramai. Yang disunahkan dalam kitab ini ketika lapang ya. Lain halnya sini ada batu nisan lagi tuh, lain babnya. Di sini letakkan keranda di bagian kaki. Nah, kerandanya diturunin, atau kalau susah dengan keranda hari ini karena pakai kaki panjang begituan, maka diturunkan kasurnya, taruh di atas sujung sini. Lepas itu diturunkanlah dari kepalanya salah, dikeluarkan mayat, dimasukkan mayat dari keranda, dikeluarkan mayat dari keranda, memasuki kubur secara pelan-pelan. Itu maknanya salah. Dah, dikeluarkan mayat dari keranda lalu dimasukkan ke dalam kubur secara pelan-pelan, itulah mana salah. Salah telah mensalahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Sa'ad. Jadi Rasul yang menyambut Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an ketika mau dimasukkan ke dalam lahat. Kemudian selesai itu rasya ala qabrihi ma'an, memercikkan ia Nabi atas kuburnya. Atas kuburnya berarti setelah ditimbun, karena dibasahkan kubur, ma'an akan air. Jangan pula nanti prakteknya setelah dimasukkan mayat ke dalam kubur kemudian dipercikkan air di batu di pintu kuburnya itu. Ngapain kamu? Sunnah Rasul. Di mana? Salla Rasulullah wa rasya ala qabri ma'an. Sayyidina Rasul memasukkan Sayyidina Sa'ad dari arah kaki cara pelan-pelan, kemudian memercikkan air di atasnya, atas kuburnya. Tidak dikatakan kubur kalau belum ditimbun. Tidak disebut memercikkan di lahatnya. Tidak juga memercikkan di dasar kuburnya. Tapi hadis memercikkan air di atas kuburnya. Itulah air yang biasa disiramkan oleh orang itu dari kepala sampai ke kaki. Itu air apa sebetulnya? Air? Berapa harganya? Ibu. Mahal, murah? Murah. Kalau murah nggak masalah. Tapi kalau mahal ganti dengan air keran saja. Karena tujuan dari air itu bukan mewangikan, maka nggak perlu air wangi. Tapi kalau memang airnya wangi dan harga murah nggak ada masalah. Itu tujuannya adalah tafaul, berdoa dengan perbuatan. Sebagaimana saya basahi kubur ini dengan air ini, semoga Allah basahi mayat di dalamnya, Allah curahkan kepada mayat di dalamnya dengan rahmatnya Allah. Sebagaimana air ini memberikan kesejukan ke tanah kuburan ini,
semoga mayat mendapatkan kesejukan di dalam. Kok angek dingin, kok sampai lapang sarugo juo kan tampaknya. Itu harapan-harapan mereka semuanya. Tapi ketika hidup tidak pernah harapan itu dia realisasikan dalam sikap. Sudah jelas orangnya enggak sembahyang, kok tapi lapang, kok angek dingin, kasar gojo kan tampaknya. Semuanya begitu. Kemarin waktu hidup kenapa enggak ditazkir salat? Dah mati baru didoain begitu. Itu harapan yang kadang-kadang bisa Allah tunaikan, bisa Allah tidak tunaikan. Insya'a adzaba wa insya'a ghafara. Hadis. Wabihi qala hadatsana Harun ibn Ishaq qala hadatsana al-Muharibi an Ammar ibn Qais an Atiyah an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhidha min qibalil qiblati wastuqbila istiqbalan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhidha, diambil ia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arti Nabi yang dikebumikan. Ini cerita tentang Nabi. Diambil ia Rasul sallallahu alaihi wasallam dari arah kiblat. Wastuqbilal istiqbala. Kemudian dihadapkan ia Nabi akan menghadap kiblat. Wastulla istilalan. Itu dia. Wastulla istilalan. Apa mana wastulla? Sama dengan salla tadi. Dan diturunkan ia Nabi secara pelan-pelan, istilalan, benar-benar pelan-pelan. 6. Maka hadis ini bisa menjadi dalil ketika kita mau meletakkan jenazah di kaki kuburan, enggak bisa. Karena di sini ada kuburan. Taruh keranda itu enggak mungkin. Maka pilihan kedua adalah jenazah diletakkan di arah kiblat. Sama dengan perlakuan terhadap jenazah Rasulullah. Karena tidak mungkin di dalam ruangan rumah Nabi itu jenazah diletakkan di kaki kiblat. Ini ruangan salat Nabi, rumah Nabi, digali kubur di sini, spas sepanjang itu. Kalau diletakkan di sini, ini sudah dinding, maka terpaksa diletakkan di depan kiblat. Dan Nabi diturunkan begini. Ustulla istilalan, diturunkan ya Nabi sepelan-pelan mungkin. Nah, berarti ada dalilnya. Ala kulli hal, alhamdulillah, sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat kita, meletakkan jenazah di depan kiblat, diturunkan dari arah depan, itu juga ada dalilnya, dan itu perlakuan terhadap jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam kitab fikih yang kita baca, dianjurkan jenazah diturunkan dari arah kaki, tapi ketika uzur diturunkan jenazah dari arah depan. Kedua-duanya ada dasar hukumnya. Naam. Wabihi qala hadatsana Hisham ibn Ammar qala hadatsana Hammad ibn Abdurrahman al-Kalbi qala hadatsana Idris al-Audi an Sayyidina Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu qala hadartu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fi jinazatin falamma wada'aha fil lahdi qala. Diriwayatkan dari Imam Sa'id ibn Musayyib. Kenapa tidak boleh dibaca Musayyab Dani? Karena Musayyab, walaupun tulisannya Musayyab, walaupun nama ayah beliau sebetulnya betul Musayyab, tapi arti dari Musayyab itu adalah orang yang disia-siakan kehidupannya. Itu mana Musayyab? Anak terbuang artinya, yang disia-siakan kehidupannya. Setelah bapaknya menikah, hamil istrinya, diceraikan.
Tinggallah anak ini sama ibunya. Selesai melahirkan, ibunya nitip anak ini ke panti. Ibunya pun pergi merantau, cari laki baru. Suaminya merantau, cari bini baru. Anak ini nggak ada yang ngurus. Hiduplah dia di panti. Itu masih diurus. Ini hidup di rumah sendirian. Ditinggalkan usia 2 tahun misalnya. Apa nasibnya itu? Itu mana musayyab. Lalu Imam Sa'id ini pernah doa. Apa doa beliau? Sayyabanallahu sayyaballahu man sayyaba abi. Nah, semoga Allah sia-siakan hidup orang yang menyia-nyiakan hidup ayah saya. Semoga Allah sia-siakan hidup orang yang menyia-nyiakan hidup ayah saya. Sebetulnya doa itu kepada orang yang menyia-nyiakan hidup ayahnya. Tapi ketika kita sebut musayyab, kita termasuk orang yang menyia-nyiakan ayahnya dari segi bahasa. Musayyab orang yang disia-siakan. Kita yang ngomong. Nah, omongan tersebut khawatir kita mendapatkan doa mudarat dari doanya Imam Sa'id. Karena doa beliau, Allah sia-siakan hidup orang menyia-nyiakan ayahnya. Kita memang secara fisik tidak menyia-nyiakan, tapi segi lisan kita bilang ayahnya disia-siakan. Supaya kita enggak kena doa wali itu wali. Supaya kita enggak kena doa daripada wali itu, maka kita bilang musayyib. Jadi ayahnya bukan musayyab yang disia-siakan, tapi musayyib yang menyia-nyiakan. Itu sebabnya para syekhul hadis menyampaikan kepada murid dan muridnya secara bersanad, di tulisannya musayyab, bacanya musayyib, supaya tidak kena kualat dengan doa Imam Sa'id itu sendiri. Oke. Tapi kalau dia enggak belajar talaki, hanya baca kitab, pasti dia baca musayyab. Tapi kalau orang bertalaki dan talakinya bukan sehari 2 hari, pasti dia baca musayyib. Kenapa? Kalau sehari 2 hari enggak ketemu hadis itu, enggak dengar penjelasan guru tentang itu. Tapi kalau talakinya lama, pasti jumpa hadis itu. Pas jumpa, kadang dikomentari, kadang tidak. Kemarin Dani baca, tidak dikomentari. Takdirnya hari ini untuk dikomentari. Kebetulan hari ini dia enggak hadir, maka dia baca musayyab melulu. Nah, oke. Atau pas disampaikan enggak ngerti, ngerti kan? Ngerti. Musay, tulisannya. Kenapa baca musayyib? Naam, masya Allah, tabarakallah. Itu bukti talaki itu. Diriwayatkan daripada Imam Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hadartu, saya hadir bersama Sayyidina Abdullah bin Umar di dalam penyelenggaraan jenazah. Ini fadilahnya hadir bersama orang yang tahu. Bisa kita melihat bagaimana sikap dan perilakunya dalam menyikapi suatu permasalahan. Saya hadir bersama Sayyidina Abdullah bin Umar. Falamma wada'aha, maka tatkala ia meletakkan akannya jenazah di dalam lahat, beliau baca doa. Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah. Falamma ukhiza fi tasyatil qabri ala lahdi, maka tatkala dilakukan, dilaksanakan dalam meratakan kubur di atas lahat, taswiyatul qabri ala lahdi, meratakan kubur di atas lahat. Paham meratakan kubur? Hah? Paham? Apa maksud meratakan kubur? Merapikan tanah kuburan. Di mana dirapikan? Di atas lahat.
Antum waktu penguburan jauh-jauh sih. Ini lubang kuburan digali. Lepas tu jenazah di mana? Dalam lahat di sini. Ketika ditimbun rata, kemudian tanah yang sisa itu diratakan, dirapikan di mana? Di atas lahat. Jangan di atas lubang kubur. Di atas lubang kubur nggak ada gunanya. Kenapa? Di dalam tuh nggak ada orang. Orangnya ada di sejajar lahat. Maka di atas itu diratakan. Nah, apa beliau baca meratakan tanah, merapikan tanah sejajar lahat? Sayyidina Abdullah bin Umar baca begini. Allahumma ajirha minasyaitan wa min adabil qabri. Allahumma jafil arda an jambaiha wassa'id ruhaha walakiha min karidwana. Itu doanya. Ulang safirullah. Ulang doanya. Dah hafal belum? Hafal langsung. Kalau nanti dah hafal enggak jumpa lagi dia. Entah halaman mana. Yang tahu sunan mana ya? Sunan apa pun lupa dia. Allahumma ajirha minasyaitan wa min adzabil qabri wa jafil arda an jambaiha wa sa'id ruhaha walakiha min karidwana. Ya Allah, lindungi dia dari setan. Sudah mati masih minta dilindungi dari setan dan dari azab kubur. Ya Allah, renggangkan bumi dari kedua lambungnya. Wasa'id ruhaha, naikkan ruhnya ke langit. Karena ada di antara mayat ruhnya enggak bisa naik ke langit. Marhunun bidaini, tergadai dengan hutangnya. Ruhnya gentayangan. Satu yang meninggal penasaran. Nah. Tahu yang meninggal penasaran? Perawan tua, bujang lapuk. Itu kalau meninggal ruhnya gentayangan, nggak mau naik ke langit, kata orang. Nah, kata hadis, mayat yang ruhnya yang belum dilunasi hutangnya, maka ruhnya nggak boleh naik ke langit. Maka didoakan sa'id ruhaha, naikkan ruhnya ke langit. Walakiha, pertemukan dia darimu akan keridhaan. Saya katakan, ya Ibnu Umar, asyai'un sami'tahu min Rasulillah am qultahu bi ra'ik. Wahai Abdullah bin Umar, apakah sesuatu yang barusan kamu baca itu engkau dengarkan akannya dari Rasulullah, ataukah engkau memperkatakannya dengan pendapatmu sendiri? Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, ini sesungguh aku idzan ketika itu laqadirun alal qaul, sungguh mampu di atas berkata. Sesungguhnya aku waktu itu sungguh mampu di atas berkata. Saya bisa ngarang-ngarang doa, tapi yang ini syai'un sami'tuhu min Rasulillah, sesuatu yang aku dengarkan akannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ambil tanah, kita rapikan. Ada orang sibuk merapikan tuh. Dirapikan, yang rumput dibuang, yang batu dibuang, halus-halus dirapikan, sama rata, ditepuk-tepuk. Itu baca. Sambil itu baca auzubillah. Lupa lagi. Allahumma ajirha minasyaitan wa min adabil qabri wa jafil arda an jambaiha wa sa'id ruhaha walakiha minka ridwana. Babu maja'a fis tihbabil lahdi. Bab hadis yang diriwayatkan tentang dianjurkan lahat, dianjurkan menggunakan lahat di dalam pemakaman, kecuali kalau tanahnya lunak. Kalau dibuat lahat akan roboh, maka dibuatlah syak.
atau bukan, atau lahat tapi lahatnya dikasih papan di dalam. Ada juga buat lahat dikasih papan supaya tanahnya itu enggak jatuh. Sudah buat lahat, kemudian kasih papan, kasih kayak meja gitu, masukkan dalam tuh, untuk menahan tanah. Itu juga boleh kalau mampu. Tapi kalau tanahnya belum dipapanin sudah roboh, itu mendingan buat syak saja. Hadis. Wabillahi qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah bin Numair qala haddatsana Hakkam ibn Salmin Ar-Razi qala sami'tu Ali bin Abdul A'la yadhkuru an abihi an Sayyidina Sa'id bin Jubair an Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah dulana, lahat itu untuk kita umat Nabi Muhammad, lahat itu untuk kita muslim, syak itu untuk selain kita, untuk agama selain kita pakai syak. Syak itu adalah dibelah di tengah seperti parit. Naam, hadis. Wabil qala hadatsana Ismail bin Musa As-Suddi qala hadatsana Syariq an Nabil Yaqzan an Zazan an Sayyidina Jarir ibn Abdullah Al-Bajali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah dulana wa syakku li ghairina. Hadis. Wabil qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abu Amir qala hadatsana Abdullah bin Ja'far Az-Zuhri an Ismail bin Muhammad bin Sa'din an Amir bin Sa'din an Sa'd annahu qala al-hiduli lahdan wansibu alal labin nusban kama fu'ila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata kepada anak-anaknya, al-hiduli lahda, kalian buatkan, lahatkan oleh kalian bagi aku akan lahat, buatkan oleh kalian bagi aku akan lahat. Buatkan lahat, jangan syak. Kalau usah mati nanti kuburnya dilahat, jangan disyak. Wa ansibu, tegakkan oleh kalian, alal labin, di atas bata, akan benar-benar tegak. Jadi ditegakkan bata di bagian kepala dan kaki atau batu, sebagaimana dilakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua hal saja pesan beliau, dibuatkan lahat, ditegakkan bata. Beliau enggak pesan di keramik, juga tidak pesan di cor, juga enggak pesan di paralon. Pesan dikasih batu. Babu majah fi syakki, bab hadis yang datang tentang syak. Naam. Wabil qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Hasyim bin Al-Qasim qala hadatsana Mubarak ibn Fadalah qala hadatsani Humaid At-Tawil an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, lamma tatkala tuwfiya, diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rajulun, adalah salah seorang di Madinah. Menurut satu riwayat, satu orang yang dimasukkan di situ adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah. Kana rajulun bil Madinah yalhadu, adalah seorang laki-laki tukang kubur di Madinah, yalhad, dia buat lahat. Kalau pesan kubur sama dia buat lahat, dia spesialis lahat. Wal akaru yadrah, sedangkan yang lainnya bikin syak. Yadrahu itu sama dengan syak, bikin lubang di tengah kuburan. Lalu Rasulullah meninggal dunia. Lalu para sahabat tidak tahu yang mana yang terbaik untuk Rasulullah, lahatkah atau syak. Lalu mereka mengatakan, nastakhiru rabbana,
Kita minta pilihkan sama Tuhan kita. Nastakhiru, kita minta pilihkan Rabbana ke Tuhan kita. Biar Allah yang pilih. Siapa yang Allah pilih? Tukang lahat atau tukang kubur atau tukang syak? Kalau datang tukang lahat lebih awal, berarti Allah pilihkan lahat buat Nabi. Akhirnya nab'asu ilaihima, kita kirim utusan untuk berjumpa dengan kedua tukang kubur tadi. Fa ayyuhuma subik taraknahu, maka siapa saja di antara keduanya yang didahului, siapa saja di antara keduanya yang didahului, taraknahu, kita tinggalkan dia. Berarti siapa yang duluan kita ambil, siapa yang didahului kita tinggalkan. Akhirnya ursila ilaihima, dikirimlah utusan untuk berjumpa kepada dua tukang kubur, satu tukang lahat, satu ahli syak. Ahli syaqqa, bukan ahli syak tapi ahli syaqqa. Maka terdahululah sahibul lahat. Terdahulu datang orang yang spesialis lahat. Falahadu, maka mereka membuatkan lahat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sekilas daripada proses pemakaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum proses itu terjadi lagi pertengkaran di antara sahabat di mana Nabi dikuburkan. Akhirnya musyawarah di antara mereka mengusulin Nabi dikuburkan di Baitul Maqdis, karena di situ adalah kuburan para anbiya. Satu lagi mengusulkan Nabi dikuburkan di Makkah, di kota kelahirannya. Satu lagi mengusulkan Nabi dikuburkan di Baqi', di negeri hijrahnya. Akhirnya berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, apa kata beliau? Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah terjadi sekian banyak pendapat, lalu mereka dengarkan satu sabda Rasul, satu sabda Rasul itu langsung menjadi penyelesai masalah mereka. Ma kubidon nabiyyun illa fi makanin aradallahu ayyadfanahu fihi. Itu kira-kira mafhum hadisnya. Tidaklah Allah mencabut ruh seorang nabi melainkan di tempat yang di mana Allah inginkan menguburkan nabi itu, di tempat itu. Berarti di mana nabi diwafatkan, disitulah nabi dikuburkan. Maka dikuburkanlah nabi pas di ranjang, di bawah ranjang, yaitu tanah sejajar ranjangnya. Setelah hal itu terjadi, baru kita sadari Nabi bersabda, ma baina qabri wa mimbari. Dari dulu Nabi sudah bilang kubur, tapi karena huru-hara kesedihan lupa argumen-argumen itu. Nah, termasuk juga ini, nastakhiru rabbana wa nabasu ilaihima. Padahal Nabi bersabda, Allahdu lana wa syakku li ghairina. Tapi kejadiannya begitu. Hakikatnya Allahdu lana wa syakku li ghairina. 6. Karena waktu diinginkan, karena suasana, karena kondisi, itu apa yang kita ingat kadang tidak hadir. Terutama ketika kali pertama khutbah Jumat. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu malam Jumat, bukan khutbah Jumat. Hadirin muslimin muslimat, itu tarawih, bukan khutbah Jumat. Khutbah Jumat muslimat enggak ada. Nah, begitulah yang kejadian, sehingga Sayyidina Umar pun lupa dengan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila. Lupa dengan ayat itu, sehingga dikatakan Nabi tidak meninggal.
Okey. Irina tapi tidak ingat, tapi maka sahabat bikin istikhar, minta Allah yang pilihkan. Alhamdulillah, karena memang Allah selalu pilihkan yang terbuat buat Nabi, datanglah penggali lahat lebih awal. Hadis وبه قال حدثنا عمر بن شبة عن ابن عبيدة بن زيد قال حدثنا عبيد بن طفيل المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي قال حدثنا ابن أبي مليكة عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, lamma mata, tatkala meninggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafu, mereka beda pendapat tentang lahat dan syak. Ada mengatakan kita lahatkan Nabi, ada yang bilang kita bikin syak buat Nabi, hatta takallamu, sehingga mereka berbicara tentang hal itu. Mereka berbicara tentang hal itu dengan alasan dan argumennya. Akhirnya saking banyaknya yang bicara, wartafa'at aswatuhum, kencanglah suara-suara mereka. Faqala Umaru, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, la taskhabu, jangan kalian bising di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hayyan wala mayitan, hakada Nabi hidup kalian jangan bising, juga ketika meninggal jangan kalian bising, atau kalimat yang serupa. Yang penting Sayyidina Umar waktu itu ngingatin jangan bising. Fa'arsilu ila syiqaq wal lahid, supaya kalian enggak bising, kirim utusan oleh kalian kepada syiqaq, saqaq, tukang syak, wal lahid, tukang lahat, jami'an semuanya. Nanti siapa yang datang itu kita pakai. Ternyata datanglah tukang lahid, tukang lahat, maka dia buatkan lahat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikebumikan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu majaa fi hafril qabri, bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang menggali kubur. Bagaimana cara menggali kubur? Bagaimana adab dan sunnah Nabi dalam menggali kubur? Kalau tempat saya itu kan asal gali saja. Setelah disepakati oleh keluarga di mana akan dikuburkan, maka akan datang pemuka agamanya, dia akan bacakan doa. Nak tahu doa apa yang dibaca? Jelas dibaca doa, baru dia nyangkulin. Setelah dicangkul, dipatok, nanti baru tukang kubur yang nyelesain. Itu ahli agama. Juga buat rumah mau bikin pondasi awal, itu panggil dulu ahli agama, dia nyangkul kali pertama, baca doa juga, cangkul dia. Lepas itu baru tukang lanjutin. Diawali dulu dengan ahli agama. Nah sekarang kalau kita suruh gali kubur, apa yang mau kita buat ketika penggalian kubur itu? Yang pasti, yang pertama kali kalau antum disuruh gali kubur, apa yang pertama kali antum buat? Dan tolong gali kubur dah. Tuh si comel meninggal. Antum gali kubur, apa yang antum pastikan pertama sekali? Hah? Panjang mayat. Oke, dah dapat panjangnya, apa lagi? 2 meter panjang. Hah? Hah? Lebar mayat berapa juga? Arah kiblat yang pertama kali dilihat. Jangan digali panjang-panjang, miring. Geser dikit mayatnya ke kiblat, muka masjid itu. Saya tidak ada putar-putar sejadah, itu kubur, nggak bisa diputar-putar. Oke, kita baca adabnya. Hadis
وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن الأدرع السلامي قال جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا مراء. Allahu Akbar. Diriwayatkan dari Sayyidina Adrak As-Sulami, kata beliau, jitu lailatan, aku datang pada suatu malam. Aku datang pada suatu malam. Ahrusun nabiyya, aku menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum turun ayat. Sebelum turun ayat apa? Wallahu ya'simuka minan nas. Setelah turun ayat itu, Nabi katakan, pulanglah, enggak perlu lagi satpam di rumah saya. Allah sudah jaga kamu dari manusia. Sebelum itu sahabat bergiliran jaga. Pada malam perang dalam suasana yang dingin pun Nabi mengatakan, mayyah rusuni, siapa yang siap jaga aku malam ini? Maka kalau kita belum masuk kategori dan belum ada ayat bagi kita, enggak bakalan ada memang. Wallahu ya'simuka minan nas. Maka tidak salah kalau ada kiai-kiai itu ada pengawal. Kalau pengawal yang ngantuk mana? Wallahu ya'simuka minan nas. Maka kiai fulan ada pengawalnya, ada bodyguardnya. Karena mereka mewarisi para anbiya. Dengan mereka mewarisi para anbiya, mereka mewarisi bala yang diterima oleh para anbiya. Tapi mereka tidak mendapatkan penjagaan langsung dari Allah secara nas. Maka adalah orang-orang yang khidmat untuk menjaganya. Jadi awal mula dibuat mihrab itu adalah ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditikam. Tapi setelah itu baru Sayyidina Utsman buat mihrab. Itu apa mihrab? Supaya imam terjaga, terpelihara, ada tempatnya. Dan masuk imam di depan tuh pagar rapat. Nggak ada masuk ke pintu lah, susah. 6. Jadi sebelum turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, salah satu yang ikut menjaga Nabi adalah Sayyidina Adrak As-Sulami. Kata beliau, saya datang pada malam yang aku sedang menjaga Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seorang laki-laki, qiraatuhu aliyah, bacaannya kencang sekali, nyaring bacaannya. Fakharajan nabiyyu, maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa malam-malam ngaji kencang-kencang nih? Nabi sampai keluar rumah. Saya jaga di pintu. Pakai apa? AK-47. Keluar Nabi, ya Rasul, kenapa? Itu siapa yang ngaji kencang-kencang? Hadza mura'in, itu orang ria. Tengah malam ngaji kencang-kencang. Itu hadza mura'in, ini orang ria. Ya Rasulullah, ini orang ria nih malam ngaji kencang-kencang. Qala, berkata ya Sayyidina Adrak As-Sulami, famata bil Madinah. Maka mereka meninggal, ia laki-laki tadi di Madinah. Fa farau min jihazi, lalu mereka sudah selesai dari menyelenggarakannya laki-laki. Fahamalu na'syahu, lalu mereka memikul akan jasadnya laki-laki. Jadi selesai menyelenggarakan, maksudnya
selesai dimandikan, selesai dikafanin, kemudian mau dibawa ke pekuburan. Maka Nabi bersabda, urfuku bih, berlemah lembutlah kalian dengannya. Berlemah lembutlah kalian dengannya. Rafaqallahu bih, semoga Allah berlemah lembut dengannya. Innahu kana yuhibbullaha wa rasulah, sesungguhnya dia adalah orang mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan sembarang tuduh. Orang ngaji kencang-kencang kamu bilang riya, orang zikir jahar kamu bilang riya, orang zikir jahar kamu bilang bid'ah. Bukan. Innahu kana yuhibbullaha wa rasulah, dia adalah orang-orang mencintai Allah dan Rasulnya. Saking cintanya asik dari zikirnya. Nah, jadi asiknya sebagian kawan-kawan kita itu baru di badannya, di hatinya belum lagi. Sana aneh-aneh keasikannya. Ini masa ada keasikan begitu? Kencang lagi. Dia zikir atau dia asik nggak tahu lah. Kayak ulat bulu. Asik. Jadi dia bukan orang riya. Kamu salah tuduh. Nah, innahu yuhibbullah wa rasulah, dia orang mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat keasikan dia itu. Gaya-gaya masing-masing keasikannya. Ada kepalanya yang ke kanannya nggak ada kirinya. Ada keasiknya ke bawah. Asik. Qala wa hafara hufratahu, dan menggali ya Nabi akan galiannya. Menggali ya Nabi akan galiannya, akan lubangnya. Nabi menggali artinya Nabi perintahkan. Nabi bersabda, ausi'ulah, luaskan oleh kalian baginya. Jadi buat kubur itu luas, buat lahat itu luas, luas dalam batasan wajar. Jangan luas buat mula sepeda motor situ. Buat luas naik masuk juga mobil situ satu. Itu orang kafir. Aussa'allahu alaih, semoga Allah luaskan di atasnya. Jadi ketika bikin lubang itu, sehingga kalau dimasukkan jenazah, kemudian orang nurunin jenazahnya ke bawah, itu selesai dia. Jangan sampai ketika dia turunin jenazahnya, lubangnya kecil, tersentuh bagian belakangnya dengan dinding kuburan, hanya dia tersungkur ke dalam. Nah, duluan dia masuk lahat pada jenazah yang dimasukkan. Kira-kira leluasa orang ambil jenazah berapa orang tuh? 3 minimal atau 5. Kita sudah mikir ini orangnya seperti apa badannya. Gak bakalan bisa dibawa diambil dari bawah dan 3 orang. Sementara orang pendek. Nah, kalau orangnya pendek tapi besar, maka orang bikin kuburannya pendek. Ketika masuk pendek, muatlah 3 orang di situ. Sementara kapasitas badannya itu hampir kurang lebih setengah ton, misalnya. Itu kan mungkin 3 orang. Perlu pada penambahan 5 orang. Orangnya pendek, yang masuk di dalam mesti nyambutnya 5. Maka kita panjangkan sedikit. Lahannya dipendekin. Tanya kenapa lubangnya panjang, orang kan pendek. Memang pendek tapi gapuk bule. Bolpen, bule pendek. Lubang cukup untuk 3 orang. Tapi kemampuan orang nampung ngambil di bawah nggak cukup 3 orang. Bagaimana caranya ntar? Asal bantu pakai tali lagi. Lepasin jenazah ke bawah. Itu gorong-gorong air, bukan orang. Nah,
Jadi ausi'ula, luaskanlah, semoga Allah luaskan di atasnya. Berarti dengan kita niat meluaskan kubur, itu bagian dari tafaul. Kenapa kamu buat kuburnya luas? Semoga Allah luaskan kuburnya. Kita bersihkan sebersih-bersihnya. Semula kuburnya Allah bersihkan, dibuat bantalnya, dipahat dengan rapi, supaya Allah berikan sambutan yang baik. Itu bagian daripada tafaul. Faqala ba'du ashabi ya Rasulullah laqad hazinta alaih. Demi sungguh engkau sedih di atasnya wahai Nabi. Ya Rasulullah, demi sungguh engkau sedih di atasnya Nabi. Kelihatan sedihnya engkau di atas meninggalnya si fulan ini. Kata Nabi, betul. Innahu kana yuhibbullah wa rasulah. Orangnya ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, walaupun kalian menganggap dia itu riya. Walaupun kalian menganggap dia itu pelaku bid'ah. Maka anggapan-anggapan itu enggak berlaku. Yang berlaku adalah hakikat yang sesungguhnya. Kita enggak tahu hakikat, maka jangan banyak beranggap-anggapan. Hadis. Babu ma ja'a fil alamati fil qabri. Satu tinggal. Ada. Enggak ada situ. Ya. Okey, kita ada. Wa bil qala sana Azhar ibn Marwan qala sana Abdul Waris ibn Sa'id qala sana Ayyub an Humaid ibn Hilal an Sina Abi Dahma an Hisam bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihfiru, galilah oleh kalian, wa ausi'u, luaskanlah oleh kalian, wa ahsinu, baguskan oleh kalian. Sampai dalam lahat tu kalau ada urat-urat kerambi ya, urat-urat kayu itu dipotong. Jangan sampai kuburannya kayak gua hantu. Pas pula tempat penguburan di pohon-pohon jadi ada urat-urat. Jadi di atas dinding lahatnya itu ada urat menjulur-julur begitu. Dibiarin aja. Katanya biar hiasan dikit. Digunting. Rapikan, licin dia sehingga tidak ada urat-urat yang ada di dalamnya. Kemudian ketika ditimbun, ketika penimbunan dirapikan pemasangan kayunya. Kemudian ditutup supaya tidak masuk tanah. Dimasukkan rumput ke situ yang bagus susunannya, bukan asal rumput. Kemudian ditimbun dengan tanah, rapi. Sampai-sampai kalau orang yang hati-hati itu, ketika penimbunan itu kalau ada barang-barang yang enggak bagus dikeluarkan. Begitu bagus orang-orang dulu dalam menyikapi penimbunan jenazah. Orang sekarang asal cepat penuh saja. Masuk ke kayu-kayu, daun-daun, botol aqua orang bekas minum masuk juga situ. Asal penuh. Nabi bersabda, ahsinu, buat bagus. Nah, anda memasukkan tanah ke dalam pot bunga pun bukan asal masuk. Tak sembarang masuk, tapi dipilih yang bagus. Ini tanah yang mau dimasukkan ke dalam pot manusia. Masa dibikin tanah sembarangan. Kadang-kadang terkebau masuk situ. Asal penuh pokoknya. Naam, babu maja fil alamati fil qabri, bab yang diriwayatkan tentang memberi tanda pada kuburan. Hadis. Wabil qala hadatsana Al-Abbas ibn Ja'far qala hadatsana Muhammad ibn Ayyub Abu Hurairah Al-Wasiti qala hadatsana Abdul Aziz ibn Muhammad an Katsir ibn Zaid an Sayyidatina Zainab binti Nubaitin an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lama qabra Utsman ibn Maz'un bi sukhratin. Alama di situ. A'lama. Di kitab saya yu'allimu. Kita antum yang sama semuanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu. Betulnya kayak a'lama deh.
a'lama, memberi tanda ya Nabi akan kubur Sayyidina Utsman bin Maz'un, saudara sesusu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisakhratin, dengan batu besar, radhiyallahu an. Radhiyallahu an itu untuk Sayyidina Utsman, Maz'un bukan untuk batunya. Dengan batu besar. Maka tanda kuburan itu batu yang ditancapkan di bagian kepala. Nabi katakan, u'allimu atau a'lamu qabra akhi bihadza, aku tandai kubur saudara saya dengan ini. Kasih tanda situ di kepalanya. Orang sekarang supaya tahu sampai mana kakinya, kasih lagi tanda di kaki. Jadi batu besar di kepala, batu besar, batu kecil di kaki. Kemudian karena orang mati pun saking cintanya dunia dengan status sosial, orang mati pun dibeda-bedakan status sosialnya. Lihat di batu nisannya, kata tukang jaga kubur, kalian begiri-giri gini ulama, kalau gini-gini bangsawan, kalau nggak ada geriginya karyawan. Sampai orang meninggal pun kasih status sosial. Nggak ada masalah sebetulnya untuk sejarah, supaya ulama itu bisa kita doa, bukan berdoa sama dia, tapi berdoa di situ, ziarah lebih banyak lagi, bacain kitab pengarangnya di samping makam pengarangnya. Itu bagian dari perkara-perkara yang tidak haram, walaupun kita katakan tidak dianjurkan atau dianjurkan, yang jelas tidak haram. Misalnya nanti kita diberikan rezeki oleh Allah ziarah Imam Ibnu Majah misalnya, kita baca awal kitab akhir kitab di depan makam Imam Ibnu Majah. Kemudian Sahih Bukhari awal akhirnya di dekat makam Imam Bukhari. Kan enak begitu kalau ada makamnya. Ini pergi ke Ma'la, mau ziarah Ahmad Khatib Minangkabawi, entah di mana. Kemudian Syekh Yasin Al-Fadani, entah di mana. Pergi ke Baqi Gharqad, mana kubur Sayyidina Ali, enggak tahu. Mana kubur Sayyidatina Aisyah juga enggak tahu. Mana kubur istri Nabi, enggak tahu satu pun. Dibuat rata dengan tanah. Perangai Wahabi. Itu perangai dia. Hanya kita enggak tahu lagi mana makam istri Nabi, mana makam cucu Nabi, kita enggak tahu. 6. Tapi tidaklah sampai kepada status sosial. Tidaklah buat kubur tu semewah-mewahnya, sehingga khawatir juga kita datang ke kubur itu enggak takut lagi masa tidur di situ. Bagus pakai keramik mewah, pakai kelambu 3 lapis, 7 lapis. Pakai kelambu untuk orang tidur ada gunanya. Kubur itu enggak perlu dikasih kelambu. Kil wa qal. Banyak pertimbangan. Sulit untuk diputuskan tanpa mengetahui asal usul alasan yang sebetulnya. Ini kenapa nih kubur kasih kelambu mubazir? Itu kain-kain terbuang itu. Nah kan ada mubazirnya, kain terbuang nggak dipakai juga. Ini kenapa pakai kelambu? Bagi dilihat di daerah-daerah yang lain kelambunya kuning. Itu menunjukkan kubur keramat. Ada satu daerah tu kasih kain kuning, kuburnya keramat. Banyak orang bawa kain kuning situ. Ternyata bukan keramat, partainya Golkar. Sampai mati pun masih punya partai. Babu maja'a fin nahyi anil bina'i alal kuburi wa tajsisiha wal kitabati 'alaiha. Nih pertanyaan-pertanyaan di tengah masyarakat. Hadis-hadis yang mendekatkan tentang larangan satu membikin bangunan di atas kubur. Bukan bikin rumah maksudnya.
tapi beli keramik taruh di atas kubur, dipondasiin, disemenin, nah tuh, dibikin bangunan. Yang kedua tajsisiha, mencatnya. Yang ketiga menulis di atasnya, tulis nama, lahir, nama almarhum Sultan Bagindo. Sultan Bagindo nggak boleh meninggal karena itu gelar yang diwariskan. Nama Muhammad Maufur, tempat tanggal lahir Jogja, tanggal 1 Januari tahun 1960, wafat tahun 2022. Tulis itu, apa hukumnya, halal, haram atau makruh. Kita lihat hadisnya. Wa bihi qala hadatsana Azhar ibn Marwan wa Muhammad ibn Ziyad qala hadatsana Abdul Warith an Ayyub an Abi Zubair an Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil kubur. Melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada mencet kubur. Mencet kubur yang dimaksudkan di situ adalah kubur yang berupa tanah gundukan yang ada di atas kubur, kita taburkan kapur di situ. Itu saja haram. Apalagi kalau sampai dikasih keramik. Yang pertama, dilarang. Yang kedua, Wabil qala hadatsana Abdullah bin Sa'id qala hadatsana Hafs ibn Ghiyath an ibni Jurayj an Sulaiman bin Musa an Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaktuba 'alal qabri syai'un. ayyuktaba Alal qabri syai'un. Naam, melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ditulis di atas kubur akan apapun. Namanya pun enggak boleh. Ini bismillah ditulis di situ. Masa bismillah kamu tulis di kubur? Enggak ada gunanya bagi mayat. Datang ke situ bacakan bismillah, ada faedahnya. Tapi kalau ditulis di kubur, di batu nisan bismillah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad di sekeliling kubur itu. Kalau kita lewat di situ berjalan misalnya, kuburnya hampir sejajar dengan telapak kaki. Kalau orang duduk di situ, Allah Muhammad ada di bawah buntut orang. Datang lagi anjing, angkat kaki satu semprot. Anjing itu nggak masuk neraka. Woi, dah tahu tu Allah Muhammad kamu kencingin. Kata anjing, mana tahu saya. Jadi asbab menghinakan Al-Quran, asbab menghinakan nama-nama yang mulia, kalau sampai ditulis di kubur, maka jangan pernah menulis nama-nama Allah, nama-nama Nabi, ayat Al-Quran, zikir-zikir di kuburan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dibuat begitu, dibuat kayak Quran. Inna lillahi. Kenapa? Karena dia tahu nyesal. Ini orang yang dia mayat punya dia itu enggak pernah baca Quran. Enggak boleh. Apalagi kalau sampai satu surah Yasin. Mana yang kubur kemarin tuh? Itulah lagi babnya. Pertama bab takrim, yang kedua posisi yang ditinggikan, kedua posisi yang dijaga, dan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tentu tidak semua hukumnya sama. Oke. Berarti nulis nama juga enggak perlu, tanggal lahir juga enggak perlu, tanggal mati juga enggak perlu, karena tidak akan ada pembagian sembako. Hadis. Wabil qala hadatsana Muhammad ibnu Yahya qala hadatsana Muhammad ibnu Abdullah Ar-Raqashi qala hadatsana Wuhaibun qala hadatsana Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Jabir anil Qasim bin Mukhaimirah an Sayyidina Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyubna 'alal qabri. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bahwa dibuat bangunan di atas kubur, dibuat bangunan di atas kubur.
dalam hal larangan seperti ini ada penjelasan hukumnya dalam kitab fikih. Kata ulama, apa bakti yang terlambat. Nah, udah mati baru dibuat keramik di atasnya. Katanya anak-anak bakti nama itu, anak punya tahu jasa orang tua. Oh, masya Allah, dah kaya anak orang tu ya. Kenapa? Kubur maknya mewah. Jadi sampai ketika dah mati masih ada status kaya miskin masih terlihat. Kubur orang kaya, kubur orang miskin. Tapi kalau dia berpikir waras sikit lagi ada warasnya, maka dia sumbangkan uang beli kuburan itu ke masjid, maka pahalanya ada ketimbang dia bikin kuburan keramik. Apalagi sampai di kawasan kuburan elit. Mahal bayarannya kubur situ, rapi ke rumput jarum. Tidak tahu di dalam tu hancur beradur itu. Ada yang kena tendang tiap hari, ada yang kena cekik malaikat. Luarnya bagus, dalamnya enggak bagus. Mungkin ya. Kalau mau memperindah kubur elit bukan kawasannya. Walaupun kamu berkubur di tempat yang gratis, berkubur di tanah yang enggak ada orang berkubur situ, kubur aja seberapa orang terserah, enggak ada perawatan sama sekali, maka elit enggak elitnya bukan di luar dilihat, tapi suasana di dalam. Nah, elitkanlah kuburmu dari amal ibadahmu, bukan di kawasannya. Babu maja fi haswit turab fil qabri, bab hadis yang diriwayatkan tentang menuangkan tanah di dalam kubur. Hadis. Wabil qala sana Al-Abbas ibnu Walid Ad-Dimashqi qala hadatsana Yahya ibn Shalih qala hadatsana Salamah ibnu Kulthum qala hadatsana Al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Nabi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala jinazatin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat atas jenazah. Selesai melakukan salat di atas jenazah, summa ata qabral mayyit. Kemudian datang ia Nabi ke kuburan mayat. Di sini kita baca sekarang bukan kemarin. Kemarin itu lain lagi amalnya. Kemudian datang ia Nabi ke kubur mayat. Sampai di kubur mayat, fahasa alaih, maka menyiramkan tanah ia Nabi alaihi, atasnya mayat. Dari mana Nabi siram? Dari arah kepalanya, salasan 3 kali. Pergi ke kuburan mayat sudah dilahat, ambil tanah di arah kepalanya, siramkan ke bawah 3 kali. Nah, itu sunnahnya. Tapi wujud hari ini bukan disiram, tapi dikepal, dan 3 kepalan. Sebagian tujuannya untuk sebagai pengganjal supaya mayat itu enggak terbalik. Karena kalau sekiranya mayat sudah ditutup dengan papan, kemudian ditimbun, kalau dia terbalik lagi, itu wajib dibongkar untuk dibalikkan menghadap kiblat. Allahu Akbar. Ngeri memang. Apa antum pikirkan Ismail kalau antum yang ada di balik papan itu? Hah? Drum tanah, drum udah penuh. Hah?
Belakang juga nggak mau padat, tas padat, panas lagi. Orang anak-anaknya di atas, mati apa jatuh. Itu cerita orang di atas, oh kurang aja. Kita di bawah sendirian. Nah, apa yang antum lakukan? Bu, itu buat apa? Nggak ada buat apa-apa lagi, pasrah aja lagi situ. Datang malaikat, duduk, tarik tangannya duduk. Oh, duduk dia. Oh. Marabbuka. Ya Allah. Tapi kalau Allah zikir gampang ya. Allahu Rabbi wa la usyriku bihi syai'a. La ilaha illallah. Nah, tazkir malaikat ni. Allah aja lah. Usah tanya tu orang tukang tazkir lah itu. Babu maja fin nahyi anil masyi 'alal kuburi wal julusi 'alaiha. Bab larangan berjalan di atas kubur. Berjalan di atas kubur, duduk di atas kubur. Hadis. Wabil qala sana Suhail bin Sa'id qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Suhail an Abihi an Sirina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyajlisa, sungguh bahwa duduk ahadukum oleh salah seorang kalian ala jamratin di atas bara api tuhrikuhu yang membakar ia bara akannya salah seorang kalian khairun, itu lebih baik buat dia daripada dia duduk di atas kubur. Lebih baik terbakar dia punya kulit karena duduk di atas bara api daripada dia duduk di atas kubur. Hadis. Wabil qala Muhammad ibn Ismail ibn Samurah qala haddatsana al-Muharibi anil Laits ibn Sa'din an Yazid ibn Abi Habib an Abil Khair Marthad ibn Abdullah al-Yazani an Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an amsi, sungguh bahwa aku berjalan. La an amsiya, sungguh bahwa aku berjalan ala jamratin di atas bara api, au saifin atau di atas pedang, au akhsifa na'li birijli, akhsifa na'li birijli. Apa arti akhsifa? Ai khasaftu na'la birijli bi amkina an kana yatambu sadidan. Aku perbaiki sendalku dengan kakiku. Aku perbaiki sendalku dengan kakiku. Sandal jepit, copot bagian depannya itu, karet depannya itu copot karena terbenam dalam lumpur. Sekarang coba masukkan karetnya itu pakai kaki lagi. Pakai kaki, pakai tangan. Coba pakai kaki. Sulit sekali. Itu maknanya saya mendapatkan kesulitan yang berat. Ahabbu ilayya, itu lebih saya senangi, min an amsiya ala qabri muslim, dari bahwa aku berjalan di atas kuburnya orang muslim. Berjalan di atas kubur orang muslim artinya berjalan menginjak kuburan, bukan berjalan di sekitar kuburan. Wala ubali awsatal qabri, dan saya tidak peduli bagian tengah kubur. Di celah-celah kubur dan kubur itu enggak apa-apa. Kadzalika qadaitu hajati aw wasatas suki.
Aku tunaikan hajatku atau di tengah pasar. Babu maja fi khal'in na'lain fil maqabir. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang melepaskan dua sendal di kawasan perkuburan. Jangan masuk ke kawasan perkuburan membawa sendal, tapi lepaskan sendal. Hadis. Wabil qala tana Ali bin Muhammad qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Al-Aswad ibn Syaiban an Khalid ibn Sumair an Bashir bin Nahik an Bashir bin Al-Khasasiyah qala bainama ana amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Diriwayatkan dari Sayyidina Bashir ibn Khasasiyah, beliau mengatakan bainama ana amshi, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi bersabda, Nabi berkata, ya ibn al-Khasasiyah, wahai putra Khasasiyah, ma tangkimu alallah, apa yang kamu marah kepada Allah? Apa yang kamu marah kepada Allah? Asbahta tumasi Rasulullah, engkau di pagi hari, tumasi, engkau jalan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pagi hari ini ada yang kamu kecewa enggak? Ada yang kamu marah enggak dengan takdir Allah? Pagi hari ini kamu bisa berjalan bersama Rasul. Saya katakan, ya Rasulullah, ma angkimu alallahi syai'a, tidak aku pernah marah atas Allah akan satu apapun. Kullu khairin, setiap kebaikan, qad atanihillahu, sungguh memberikan kepada aku akannya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamarra, maka lewat ya Nabi ala maqabiril muslimin, atas perkuburan orang-orang Islam. Faqala, maka Nabi bersabda, adraka haulai khairan katsira, mendapati oleh mereka-mereka ini akan kebaikan yang banyak. Ini orang-orang ini sedang mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sarapan pagi, pagi ini mereka sedang sarapan, sedang senang-senang minum-minum, makan-makan. Summa marra ala maqabiril musyrikin, kemudian lewat ya Nabi atas perkuburan orang-orang musyrik. Maka Nabi bersabda, sabaqa haula khairan katsira, telah mendahului oleh mereka akan kebaikan yang banyak. Kalau orang ini mantan-mantan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dia sudah dahulu dapat kebaikan yang banyak. Di dunia bebas saja hidupnya. Makan, minum, kawin lagi, makan lagi, kawin lagi, obat, mabuk, stres, macam-macam, bunuh, terserah dia. Enggak ada pengabdiannya kepada Allah. Jadi kebaikan yang banyak sudah lewat. Sekarang tinggal ngambil dosanya aja. Qala faltafata, maka Nabi menoleh. Fara'a rajulan yamsi bainal maqabir fi na'laih, Nabi lihat ada seseorang berjalan di antara perkuburan memakai dua sendalnya. Maka Nabi sabdakan, ya sahibas sibtiyatain, wahai orang yang mengenakan dua sendal, alqiha, lepaskan olehmu akan keduanya dua sendal. Sibtiyatain itu adalah dua sendal kulit yang tak berbulu. Itu maknanya sibtiyah. Kan ada sendal kulit yang ada bulunya. Biasa sendal bulu kelinci. Ada juga orang buat sendal berbulu. Dilihat dia di TV, bagus juga orang pakai sendal berbulu tuh. Beli dia.
Dia tinggal tempat becek, nggak nyadar. Orang tinggal di TV, dia di TV tersebut, itu orang nggak pernah nginjak becek. Jangankan nginjak becek, kena hawa matahari aja enggak. Masuk ke rumah ruangan AC, buka pintu rumah masuk garasi, naik mobil pakai AC, turun mobil masuk garasi, masuk lagi ruangan AC. Lihat air becek di jalannya nggak ada dia, maka pakai sendal berbulu begitu. Nah, mak lihat, oh bagus pakai sendal berbulu, dia pulang sawah. 2 hari dia pakai, dah rusak tuh sendal. Nah, kuyup semua bulu-bulunya. Kalau kita cocoknya sandal jepit atau sandal amfibi, sehidup di 2 alam. Alam kering boleh, alam basah boleh. Nah, jadi sahabat ini memakai 2 sandal yang dari kulit yang bulunya dicukur. Boleh juga buat sandal dari kulit kambing tapi bulunya tetap terjaga. Boleh juga, nggak ada masalah. Tapi yang nggak boleh kalau kulitnya itu kulit najis, kambing mati atau dari kulit harimau. Hukumnya boleh, tapi najis kalau tersentuh kulit wajib dicuci kembali. Hadis terakhir. Nggak ada juga. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar. Ya. Bismillah. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala kana Abdullah ibn Utsman yaqul haditsun jayyidun wa rajulun thiqatun. Nah, hadisnya bagus. Rajulnya itu thiqah, terpercaya. Allah, cukup. Hadis berikut tentang ziarah kubur. Tentang ziarah kubur. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.